Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa bersama saya Moritz. Salam jumpa bersama Amarket. Dan kita kembali lagi di edisi Dunia Kripto. Edisi di mana Amarket selalu membahas tentang dunia kripto, dalam hal ini Bitcoin, karena Bitcoin adalah pemimpin dunia kripto pada saat ini. Oke rekan trader, seperti biasa selama 1 minggu kita udah bisa melihat bagaimana pergerakan Bitcoin yang terjadi. Dan kita bisa lihat fenomena-fenomena yang terjadi di mana selama 1 minggu ini, dari hari Rabu sampai hari Rabu lagi, kita bisa melihat pergerakan Bitcoin sangat luar biasa. Luar biasa dalam hal pelemahannya. Dan secara garis besar sebenarnya setelah dia sempat menembus level 99.000, dikit lagi menjadi 100.000, dia perlahan namun pasti mengalami pelemahan. Apakah ini akhir dari fenomena untuk naik lagi? Atau di saat inilah adalah titik balik untuk bisa mencapai 100.000? Sesuai dengan judul yang telah saya angkat kali ini, mana saya mengangkat bahwa saatnya Bitcoin menembus 100.000 US dollar. Judul yang sangat tendensius rekan trader, tapi segala sesuatu ada kemungkinannya rekan trader. Tapi mari kita lihat dulu apa yang terjadi pada Bitcoin rekan trader selama 1 minggu ini. Rekan trader bisa lihat secara garis besar, kalau kita lihat pergerakan yang terjadi pada Bitcoin selama 1 minggu ini sangat luar biasa. Setelah di hari Rabu minggu lalu dia sempat mengalami penguatan yang sangat dahsyat ya. Kita mulai dari hari Kamis, sempat di hari Rabu dia turun dari level 92.000, dia naik sampai ke daerah 95. Dan sebenarnya rekan trader, setelah sampai ke level 95.000, dia mencapai situasi yang stagnan, di mana sempat dia naik ke posisi yang paling tinggi di 98.000, tapi setelah itu dia turun lagi, naik turun lagi, sempat jatuh di 94, dan hari ini dia sudah berada di level 96. Dan di level 96 ini rekan trader, kalau kita lihat adalah suatu level di mana level yang benar-benar ditunggu oleh pasar sebelum kita akan melihat bagaimana pergerakan ke depan. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Level 96.000 adalah suatu level yang benar ditunggu oleh pasar, karena dari sinilah akan menjadi pivot point bagaimana pergerakan Bitcoin ini ke depan. Kita tahu rekan trader semuanya bahwa Bitcoin ini dia dalam beberapa hari ini dia sempat mengalami penguatan yang sangat luar biasa rekan trader, maupun juga pelemahan yang sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat rekan trader bahwa apa yang terjadi pada Bitcoin ini tidak lepas dari pembelian yang dilakukan oleh MicroStrategy, di mana MicroStrategy dia memborong Bitcoin dan harga Bitcoin ini mengalami penguatan yang luar biasa. Kita bisa lihat bahwa MicroStrategy kembali lagi membuat gebrakan ya. Dia membeli hampir sebesar 15.400 Bitcoin ke cadangan mereka. Nah, ini yang menjadi alasan bagaimana Bitcoin ini bisa bergerak sampai posisi yang lebih tinggi lagi rekan trader ya. Dia bisa naik, kalau rekan trader lihat dia bisa naik ya sampai ke 98.800-an. Tapi pergerakan yang terjadi saat ini di mana Bitcoin mengalami pelemahan tidak bisa kita lepas rekan trader dari faktor keadaan politik yang terjadi di Korea Selatan. Kalau kita lihat banyak sekali berita-berita yang beredar ya rekan trader ya. Kita lihat bahwa berita-berita yang beredar di mana Bitcoin ini sangat terpengaruh dengan apa yang terjadi di Korea Selatan. Kita bisa lihat bahwa kerugian yang terjadi oleh Bitcoin, Korea Selatan anjlok menyusul pengumuman darurat militer. Inilah yang menjadi alasan kenapa beberapa hari ini, ya dari hari kemarin sampai hari ini, Bitcoin itu sempat mengalami situasi stagnan. Kalau rekan trader lihat dengan jelas, kemarin dia sempat dari 93.604 dia naik sampai menuju ke 96.000.
Tapi setelah 96.000 dia hari ini pun juga mengalami pelemahan yang signifikan, rekan trader. Dia mengalami pelemahan signifikan dan dia sempat menyentuh level 95.000. Nah, oleh karena itu rekan trader, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah Bitcoin ini bisa terus mengalami penguatan sampai ke level 100.000? Nah, ada beberapa faktor yang menurut saya harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya ya. Salah satu faktornya adalah telah saya sebutkan tadi bahwa pembelian Bitcoin oleh MicroStrategy merupakan salah satu faktor yang bisa menyebabkan Bitcoin ini mengalami penguatan yang sangat signifikan dan tidak tertutup kemungkinan Bitcoin ini bisa sampai menuju level ke 100.000 ya. Bisa sampai menyentuh level ke 100.000. Itu adalah salah satu faktor yang benar-benar bisa menjadi penyebab Bitcoin bisa mencoba naik lagi. Faktor yang kedua adalah nanti di hari Jumat itu akan ada non-farm payroll. Biasanya non-farm payroll juga akan memberikan tekanan sehingga bisa melihat Bitcoin dalam pergerakannya. Nah, ini harap diperhatikan oleh para rekan trader semuanya ya. Ini harap diperhatikan oleh para rekan trader semuanya. Dan berikutnya juga kita bisa lihat bahwa pengaruh dari apa yang terjadi juga pada minggu depan adalah data inflasi. Data inflasi juga ini akan memberikan pengaruh yang sangat luar biasa terhadap arah pergerakan yang terjadi pada Bitcoin sampai dengan minggu depan. Oleh karena itu sesuai dengan judul saya di mana saya menyatakan bahwa Bitcoin ini sudah saatnya dia menuju ke 100.000. Dan kita akan lihat rekan trader, kuncinya itu bagaimana Bitcoin akan bisa mencapai level 96.000 rekan trader. Apabila dia bisa menyentuh level 96.000, artinya tidak tertutup kemungkinan dia punya peluang besar untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Walaupun kita tahu juga ada goyangan-goyangan sedikit dalam pergerakan Bitcoin ya. Salah satu goyangannya itu adalah misalnya kita lihat bahwa pemerintah Amerika memindahkan kripto itu sebesar 1,9 miliar US dollar. Akibat pemindahan kripto yang dilakukan oleh pemerintah Amerika, dia sedikit menekan harga pergerakan Bitcoin sehingga Bitcoin dari kemarin walaupun sempat naik, kemarin dia agak sedikit tertekan dan mempunyai hubungannya juga sampai hari ini. Selain faktor Korea Selatan, pemerintah Amerika memindahkan, bayangkan rekan trader, 96.000 US dollar. 1,9 miliar US dollar dipindahkan. Ya. Inilah yang menjadi alasan kenapa agak sedikit terganggu pergerakan Bitcoin. Tapi secara garis besar Bitcoin ini masih punya peluang besar dan saya bisa bilang bahwa sampai minggu depan peluang besar Bitcoin naik ke posisi yang lebih tinggi sangat-sangat mungkin. Dan kalau kita lihat secara garis besar rekan trader, balik dulu ke platform. Nah, kita lihat secara garis besar apa yang terjadi pada Bitcoin nanti sampai minggu depan. Saya bisa dalam estimasi saya, kunci yang paling utama itu adalah bagaimana dia bisa melewati level 96.000. Itu yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Apabila dia bisa melewati level 96.000, artinya dia akan menuju ke level 97.500 yang merupakan titik awal penguatan yang akan terjadi pada Bitcoin. Sekali lagi saya bilang rekan trader, kuncinya di 96.000, tapi apabila dia sudah bisa melewati 97.500, artinya Bitcoin akan mencoba kembali lagi menembus level 100.000 seperti yang terjadi pada tanggal 22 September lalu. Oleh karena itu sekali lagi rekan trader, saya mau bilang bahwa kunci pergerakan Bitcoin untuk sampai ke minggu depan adalah bagaimana dia bisa melewati level 97.500 dan apabila dia sampai level situ, saya optimis 100.000 akan tercapai. Akan tetapi kalau dia tidak menembus level situ dan apabila dia mengalami pelemahan yang berkelanjutan
dan dia bisa keluar dari zona 95.000 ya rekan trader ya. 96 dia turun ke 95.000, artinya rekan trader dia akan jatuh, dan kejatuhan dia ini akan sangat luar biasa. Dan apabila itu terjadi, saya bisa bilang bahwa Bitcoin akan semakin jatuh dan kemungkinan dia bisa jatuh sampai level ke 90.333. Jadi pada prinsipnya untuk minggu depan kunci pergerakan Bitcoin akan ditentukan di level 96.000. Apabila dia bisa melewati level 96.000 sampai ke 97.500, artinya peluang dia naik sampai ke level 100.000 akan sangat besar dan akan memecahkan rekor ketinggian Bitcoin dalam sejarah. Tapi apabila dia tidak bisa dan dia keluar dari zona 9.500 dan menembus level 93.519, artinya rekan trader, saya bisa bilang bahwa Bitcoin akan terperosok lebih dalam lagi, menembus level 92.000 dan akan turun sampai level ke 90.333. Oleh karena itu, sekali lagi rekan trader, saya mau bilang buat rekan trader bahwa keadaan yang terjadi di Korea, bagaimana Amerika mengeluarkan 1,9 miliar US dollar menjual dalam bentuk Bitcoin, membuat pergerakan sangat luar biasa. Tapi harap diperhatikan data non-farm payroll yang akan dikeluarkan pada hari Jumat ini, dan minggu depan hari Rabu data inflasi. Ini yang akan menjadi trigger untuk Bitcoin coba naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Dan apabila dia bisa keluar dari zona 96.000 US dollar, naik lebih tinggi lagi ke 97.500, artinya dia akan sampai ke level 100.000. Tapi kalau tidak, dia turun ke bawah, saya bisa bilang bahwa 90.333 adalah level yang paling terendah yang bisa terjadi dan dicapai oleh Bitcoin sampai minggu depan. Tapi tetap semangat. Saya selalu yakin bahwa Bitcoin punya peluang besar menembus level ketinggian maksimum tertinggi dalam sejarah yang kemungkinan besar akan tercapai dalam beberapa waktu ke depan. Demikianlah analisa kripto kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa kripto berikutnya. Salam profit Indonesia.